penipu gelap, penipuan dan penggelapan, maka selalu diikut sertakan dengan pasal 372, pasal 378. Kalau pencurian, maka bisa diterapkan beberapa pasal, 362, 363, 364, 365, dan seterusnya gitu. Kalau pembunuhan, maka bisa diterapkan pasal 338, pasal 340. Lah kalau ini dugaannya adalah pencemaran nama baik dan kemudian fitnah, maka harusnya penyidik fokus kepada pasal 310 dan pasal 13 KUHP, kemudian 27A Undang-Undang ITE, ya. Tetapi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini menerapkan pasal-pasal di luar kualifikasi delik, ya. Penerapan pasal itu kan harus melihat kualifikasi delik. Kualifikasi delik itu maksudnya perbuatan atau peristiwa yang diduga peristiwa pidana itu harus fokus, tidak boleh ditarik-tarik seperti karet gitu. Nah, yang terjadi kemudian ada pasal-pasal penyeludupan yang diterapkan oleh penyidik, misalnya pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 8 tahun dan 12 tahun penjara. Kemudian setelah itu juga ada pasal 160 terkait dengan penghasutan. 160 KUHP, ancaman pidananya 6 tahun. Kemudian juga ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan penghasutan yang berbasis kepada SARA gitu. Nah, ini kan nggak ada korelasinya dengan peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana berupa hasil penelitian ilmiah gitu. Jadi menurut kami karena pasal 310 dan 311 KUHP serta 27 Undang-Undang ITE tidak bisa dijadikan oleh penyidik sebagai dasar melakukan penahanan, maka ditariklah pasal-pasal lain gitu. Yaitu pasal-pasal yang bisa memenuhi syarat objektif yang diatur pasal 21 KUHP gitu. Nah, penarikan pasal-pasal ini kan selalu dalilnya ya nanti dibuktikan saja di proses persidangan. Ini bukan soal proses persidangan kita buktikan gitu, tetapi ini terkait dengan profesionalisme dan ketepatan penyidik untuk menerapkan pasal supaya kemudian tidak melanggar hak asasi seseorang. Dan saya yakin kok di dalam persidangan pasal-pasal karet ini tidak akan terbukti. Karena pengrusakan dokumen yang dituduh, bahkan kemarin disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, itu pasal 3235, kan objeknya nggak sesuai gitu. Peristiwa hukumnya nggak sesuai. Mas Roy, Bang Rismon, kemudian Dr. Tifa tidak pernah merusak dokumen ijazah Pak Joko Widodo, mereka mengedit-edit, mereka memotong-motong, itu nggak pernah. Yang mereka lakukan adalah menganalisa dari dokumen yang diunggah oleh Dian Sandi. Kalau disebut melakukan pengrusakan dokumen elektronik, berarti Polda Metro Jaya telah membenarkan bahwa ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi itu memang benar adanya, bahwa itu ijazahnya Pak Joko Widodo. Kan selama ini pendukung Pak Jokowi mengatakan ijazah itu kan bukan ijazahnya Pak Joko Widodo. Tetapi ketika Polda Metro Jaya mengatakan bahwa ada pengrusakan dokumen elektronik terhadap ijazah Pak Joko Widodo, berarti yang diunggah oleh Dian Sandi itu secara logika hukum, berarti itulah yang benar gitu loh. Itulah yang benar. Nah, tentu hari ini menurut kami kita akan lihatlah apakah Polda Metro Jaya akan melakukan penahanan apa enggak. Ya, tapi saya rasa feeling saya mudah-mudahan tidak dilakukan penahanan ya. Karena tentu kalau dilakukan penahanan ini kan pasti efek bola saljunya kan akan tinggi gitu. Ya, meskipun saya tetap berpegang teguh bahwa hukum itu harus berdiri lurus, tidak boleh diintervensi oleh kepentingan atau anasir-anasir di luar hukum gitu. Tetapi demi pertimbangan stabilitas negara ya, kemudian menjaga keharmonisan bangsa ini, saya kira langkah untuk menahan itu mungkin harus dipikirkan oleh Polda Metro Jaya, meskipun lagi-lagi saya katakan bahwa itu adalah kewenangan penyidik yang sudah diatur secara tegas di dalam norma pasal 21 KUHP. Okay. Baik. Bang Gofur, ini terakhir nih, ini juga tampaknya sudah mau nyampe juga ke Polda ini ya. Iya betul Mbak, betul Mbak. Ini dari Mas Roy Suryo dan juga teman-teman yang lain sedang mempersiapkan apa saja nih dan bagaimana keadaannya? Sehat-sehat semua tapi ini ya Bang ya? Intinya begini, kami ini kan tim kuasa hukum untuk semua tersangka ya. Kecuali kecuali Dr. Tifa ya. Baik. Kami bukan tim kuasa hukumnya Dr. Tifa. Tapi 7 tersangka lain kami ini tim kuasa hukumnya. 7 orang di luar Mbak Tifa ya atau Dr. Tifa itu sudah siap secara lahir batin menghadapi proses hukum ini. Ya, mereka siap untuk memberikan semua fakta-fakta hukum, semua data-data, semua bukti-bukti yang mereka miliki untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini memang ijazahnya palsu gitu ya. Jadi secara fisik, secara lahiriah
secara batin mereka sudah siap gitu. Bahkan hari ini kalaupun dilakukan penahanan, ya kemarin kami meeting dengan Mas Roy dan Bang Rismon, itu mereka sudah siap juga untuk dilakukan penahanan gitu. Artinya sama sekali mereka tidak gentar karena mereka akan mempertanggungjawabkan hasil penelitian ilmiah mereka baik kepada publik termasuk juga dalam proses penegakan hukum gitu ya. Jadi mereka siap mempertanggungjawabkan, membuka fakta-fakta itu di dalam persidangan dan juga bisa dilihat oleh publik sejauh mana fakta-fakta itu mereka miliki. Seperti itu Mbak Ita. Baik, Baik. siap Mas Gafur. Terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah diberikan Sama-sama kepada Mbak Ita. Trijaya. Makasih ya Mas Anang ya. Sama-sama Mas, sehat-sehat Semoga selalu. sukses Sehat, lah pemeriksaan semua, ya. yang Ya. ada di sana. Ya. Kita kawal bersama-sama Insyaallah, Mas Kita Gafur. akan Insyaallah, terus insyaallah. pantau Mas Gafur. Insyaallah. Ya, Baik, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Trijaya, itu tadi dia obrolan kita bersama dengan ada Bang Abdul Ghafur Sagaji. Beliau adalah kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga ada 7 lagi lainnya ya. Ya. Tapi tidak termasuk Dr. Tifa. Tadi juga sudah diluruskan oleh Bang Ghafur yang juga tadi beliau juga menyampaikan bahwa ketujuh orang ini sudah siap lahir batin Siap untuk lahir bisa batin. memberikan keterangannya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya pagi hari ini. Kalau Nah, prediksinya Kak Ita, ditahan nggak? tampaknya sih tidak. Oh tidak. Kalau Iya. saya ditahan. Ditahan. Oke, kalau saya sih kayaknya tidak ya, karena Oh, mungkin iya. melihat juga sekarang ini karena ya itu tadi akan ada pembelaan ya. Karena kan tadi kan akan bakal ada emak-emak Karena lah segala biasanya macam. penahanan itu kalau diperiksa sudah dalam keadaan tersangka. Satu. Iya. Kedua, ancaman hukumnya itu lebih dari Betul. 5 betul, tahun. Betul. Ketiga, agar tidak melebar kemana-mana, melarikan Melarikan diri, diri. menghilangkan barang bukti. Apalagi kalau kita lihat berita-berita ini 8 tersangka ini sudah melebar kemana-mana, mungkin takut Itu yang ditakutkan pihak kepolisian ya. apalagi gitu. sudah nyangkut-nyangkut yang lain kan. Iya, betul. Karena memang ya ada rekomendasi ditahan atau tidak ditahan. Tadi Prof Refli Harun juga menyampaikan kalau bisa jangan ditahan dulu gitu. Iya, Tapi biar- kita lihat lagi nanti seperti apa perkembangannya karena pemeriksaan sendiri masih akan berjalan di jam 10. Jam ya, 10 untuk sekarang ya. RRT. Betul. Roy Suryo, Rismon Dan Dr. dan Tifa. Dr. Tifa. Iya. Nah, nanti seperti apa tentu akan kita terus update perkembangan untuk Anda. Anda yang juga ingin memberikan komentarnya ini banyak banget ya. Iya, Di pasti. YouTube kita juga komennya juga banyak banget dan di chat WhatsApp juga banyak banget. Nanti setelah ini kita akan kembali untuk membacakan komentar yang sudah Anda berikan baik di 0812 111 186 ataupun juga di chat live YouTube kita pagi hari ini. Kami break dulu sejenak, pendengar dan juga pemirsa masih akan kembali untuk Anda saat lagi di Trijaya Hot Topic pagi.